Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gua Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Oke guys. Halo guys, apa kabar guys? Gue harap pada sehat ya. Pada sehat hidup di dunia yang fana ini, Bre. Yes. Karena memang rakyat Los Santos, Oh, iya. rakyat Indonesia Iya, adalah iya. rakyat yang taat, Yes. yang tidak suka membuat karnaval iblis. Jadinya kita dijauhkan dari banjir bandang. Oh, karnaval iblis yang di Brazil, Bre. Karnaval iblis di Brazil. Oh, iya. Di itu kayak patung-patung gitu sih, patung-patung iblis di arak-arak gitu ya. Wah, itu kacau sih, men. Iya. Itu kacau buat mereka tuh kayak ngebuat literally karnaval gitu ya. Karnaval, ya? Literally karnaval iblis, mereka parade sepanjang jalan gitu ya. Dan mereka tuh kayak have fun lah. Kayak Iya, mereka, iya. wow, kemenangan buat iblis gitu ya. Dunia yang fana ini gitu. Dunia yang fana ini gitu kan. Gua nggak tahu Coki itu join atau Oh, enggak ya. harusnya join sih. Harusnya join mereka Harusnya ya. join. Itu sangat sayang ya. Gitu. Tapi memang yang sangat amat disayangkan adalah Tapi ya, gue bingung ya, maksudnya itu harusnya mereka satanik nggak sih? Gue juga kurang dalam deh sama beritanya. Gue Iya, baru ngeliat scroll gitu doang tuh. gue pribadi nggak terlalu tahu ya. Heeh. Either mereka satanik atau mereka kayak cuma ya udah gue pengen have fun. Heeh. Ya udah, gue nggak peduli ada Tuhan atau enggak. Ya. Gitu loh. Karnaval setan ya. Tapi at least paling nggak itu bisa bisa mengerucutkan suatu fenomena yang emang udah disinggung-singgung di dalam kitab-kitab sendiri ya, Bre. Bener. Ya nggak? Maksudnya the end is near gitu loh. Ya nggak sih? Iya, karena Tuhan sendiri bilang kamu akan dihina oleh karena namaku, Ya. gitu loh. Sebelum mereka menganiaya kamu, sebelum mereka menghina kamu, mereka sudah lebih dulu menghina aku. Ya itu satu. Kedua ya penyesatan akan ada di mana-mana, Bre. Sebelum datangnya Tuhan itu sendiri, Iya. gitu kan. Literally everywhere ya. Iya. Dan memang yang sangat amat disayangkan adalah saudara-saudara kita yang di Brazil nih yang menyelenggarakan karnaval setan itu. Di situ mereka literally menghina Tuhan orang Kristen, Bre. Mereka menghina Jesus. Oh gitu. Iya. Frontal ya? Wah, itu bener-bener ada dalam suatu adegan. Yesus tuh ditarik-tarik, Bre, oleh iblis. Oh. Bener-bener ditarik. Itu mah beneran satanik, Bre. Itu mah urusannya udah satanik itu. Maksudnya itu udah frontal ya. Maksudnya kalau misalnya kayak entitas lagi apa? Kalau kayak suatu forum tertentu menyelenggarakan itu tanpa ada adegan itu ya bukan satanik lah. Tapi kalau misalnya kayak gitu jelas satanik, Bre. Frontal itu. Dan itu gila, men. Gila banget. Dan sorry ya, akibatnya sorry correct me if I wrong, tapi 1 atau 2 atau 3 hari setelahnya banjir bandang, Bre, Brazil. Gila. Itu Wow. menyatakan bahwa Tuhan itu hidup ya. Yes. Bener gak sih? Iya. Gila. Itu Maksudnya wah. oke, it's too much gitu loh. Menurut Tuhan tuh udah kayak wah ini udah terlaluan nih kayak Benar. gitu. Ya, bercanda ada batasnya lah. Yoi gitu loh. Maksudnya jangan sampai kayak gitulah, teman-teman ya. Kayak gitu. Jangan seperti orang-orang Brazil. Terkutuklah Anda, cuaks. Cuaks, Anda memang cuaks orang-orang Brazil. Udah nggak ada kata-kata yang lebih tepat daripada cuak saya, Bre. Iya. Cuak saya udah itu Asli ya. itu. Ya, gue tidak bisa mengeneralisir seluruh warga Brazil ya. Iya, Tapi iya, at least iya. oknum tertentu lah. Oknum tertentu Oknum yang bisa mengakibatkan hal-hal itu terjadi. Iya. Dan percayalah gitu loh, segala sesuatu itu pasti ada akibatnya. Gitu loh. Benar gak? Bener, Yoi. setuju. Ya puji Tuhannya sih setelah banjir bandang itu berlalu, Bre, ada beberapa iringan lah orang-orang yang takut akan Tuhan itu yang mereka juga menyelenggarakan parade dan mereka nyanyi memuji Tuhan. Di Brazil juga itu. Oke, iya. Ya begitulah ya. Iya. Sangat mengerikan ya, Bre. Sangat mengerikan. Ya intinya berjaga-jagalah untuk teman-teman sekalian ya. Iya. Kita mau bahas apa nih, Bre, hari ini? Kita mau ngebahas teori relativitas Einstein. Widih, berat nih, Bre. Berat ya? Berat banget sih. Ini berat banget sih ya. Ini lu aja tadi risetnya lumayan lu. Gila. Karena gini ya, kita tidak ada background fisika. Ini sekali lagi teman-teman ya, maksudnya kita bukan orang yang ahli di bidangnya, tapi at least paling tidak kita mau belajar.
Iya enggak? Kita sama-sama belajar lah di sini. Kita sama-sama belajar. Gitu. Karena memang ada ketertarikan ya antara lo dan gua terkait relativitas waktu ini sendiri. Bener-bener, karena gue sebelum-sebelumnya juga kalau teman-teman denger di podcast sebelumnya itu ada beberapa episode yang gue sendiri itu memang gue juga bahas tentang hal-hal fisika, bre. Kayak gue tuh entah kenapa relate gitu dengan teori-teori fisika kayak gitu. Suka gitu. Entah kenapa suka aja gitu gue. Kayak gue tuh gini, bre, maksudnya hal-hal fisika itu kok bisa jadi semenarik ini ya? Semakin kesini tuh semakin gue beranjak dewasa tuh semakin menarik gitu loh. As you grow older itu menjadi sangat amat menarik. Karena ya. Sebenarnya fisika itu tentang kehidupan, anjir. Yes. Segala sesuatu itu ya bisa dihubungkan dengan fisika gitu ternyata. Dan memang with all respect gitu ya kepada guru-guru semua, guru-guru kita di sekolah itu tidak bisa menjelaskan dengan secara menarik sih gitu. Itu entah bisa dibilang kesalahan atau bukan, tapi maksudnya paling tidak harusnya kan fisika bisa menjadi hal yang menarik gitu kan. Yes. Kayak gitu. Dan ya itu tidak kita temukan di sekolah gitu. Karena mungkin dulu ya. Iya, karena mungkin yang diajarkan guru fisika itu lebih banyak teori dan dia tidak merelatekan itu dengan kehidupan sehari-hari. Iya, karena kan sebenarnya lebih hubungannya dengan praktis kan. Hukum alam dan segala macam itu kan semua action dan segala macam di dunia ini bergantung dengan teori fisika gitu loh. Oke. Iya. One question nih, yang membuat lo tertarik dengan teori relativitas waktu itu apa sih? Nah, gua menemukan rumus sesuatu itu jika diam maka dia tidak terlihat, Bre. Jika diam maka dia tidak terlihat. Jadi untuk menjadi tuyul kita harus diam ya? Bukan. Tuyul, bukan. Ketika sesuatu itu diam maka dia tidak terlihat. Seperti wakil presidennya Los Santos. Wow, cuaks. Diam seperti ninja, bergerak melegalisasi ganja. Cuaks. Wakil presiden Los Santos ya? Los Santos. Iya. Aman dong. Aman. Ada teori fisikanya juga. Ada teori ya? Ada. Wakil presiden Los Santos. Kalau gue tuh yang membuat gue tertarik, Bre, dengan relativitas waktu itu ya nonton Avengers lah. Oh iya. Gue pada saat nonton Avengers dan terjadinya multiverse gitu ya, quantum physics dan segala macam, gue sampai bilang ini total bullshit cuma imajinasi orang atau memang ada benarnya. Ada benarnya. Ya sampai gue akhirnya melakukan research. Ya gue bukan melakukan literary research tapi gue lebih nonton film lah terkait quantum physics, terkait multiverse. Itu riset juga, riset pribadi lah. Bener, jadi gue menonton itulah gitu. Nah, ya maksud gue sih, menurut gue Avengers adalah salah satu film ya yang bisa sangat berhasil, Bre, mengangkat teori fisika ke dalam pop kultur gitu. Itu yang paling berhasil menurut gue, dan bisa jadi hal yang bisa ditelan sama khalayak umum gitu. Bisa yang tadinya diterima ya. Iya, seberat itu gitu kan, tapi diangkat sama dia menjadi sekeren itu dan semenarik itu kan bukan hal yang mudah sih menurut gue. Bukan hal yang mudah itu. Itu sangat sulit, kayak seolah-olah tuh lu menjelaskan sesuatu hal-hal fisika ini kepada anak kecil gitu loh, Bre. Kan itu sulit dong. Benar. Itu sulit dong, tapi mereka bisa nge-package itu menjadi menarik gitu. Dan itu ya makanya gue bisa bilang film yang paling berhasil dan franchise yang paling berhasil Marvel ya keren sih buat mereka gitu. Oke. Karena Avengers sudah berhasil mengangkat hal sulit menjadi mudah, diterima khalayak umum. Gimana kalau kita menjadi podcast pertama, Bre? Yang mengangkat hal rumit ini berat ke dalam obrolan warung kopi. Boleh juga tuh. Sesuai dengan konsep kita ya. Konsep kita. Jadi di tongkrongan ya. Iya. Membawa relativitas waktunya Einstein ke ranah warung kopi dan warung kopi. Jadi ketika tukang becak datang, kita bisa menjelaskannya. Bisa. Tukang becak langsung sotoy. Woi, gua ngerti nih. Relativitas waktu. Aing ngerti katanya. Kan gitu ya. Bisa. Iya, jadi kita bakalan coba nih ya. Kita bakalan jadi podcaster pertama yang ngangkat ini dengan se-easy mungkin, seringan mungkin gitu. Kita anggap aja ini warung kopi ya kan, gitu. Kita anggap warung kopi. Oke, jadi buat teman-teman sekalian nih, one question, udah siapin kopi belum? Kalau belum siapin kopi, siapin dulu. Iya. Terus siapin mental lu, nggak usah terlalu tegang, nyantai aja, seruput dulu kopinya ya kan. Kopinya mau minum kopi apa nih? Kopi kenangan. Kopi kenangan. Nggak masuk tapi kopi kenangan nih. Iya nih, bingung gue juga. Apa kita endorse kopi lain aja nih? Emang harus dijemput bola, Harus dijemput bola. Lu sediain kopi, kacang gitu ya, cemilan. Sambil lu dengerin baik-baik. Ya ini
mudah-mudahan sih bisa dicerna ya dengan Bisa IQ dicerna 70 dengan ya. baik. Hah? IQ 70 bisa terang nggak nih menurut lo? Sulit sih harusnya. sulit. Ya tapi semoga kalian bisa menelan ini dengan baik ya teman-teman. Nyantai aja, nggak usah terlalu tegang. Oke, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Oke Bre, gue lanjut ya. Sip. Dari awal gue tertarik dengan Avengers. Di situ gue searching dari YouTube, dari artikel-artikel. Ya. Nah, seluruh hal quantum physics atau apapun itu yang berkaitan dengan multiverse itu akhirnya mengkerucut, Bre. Mengkerucut menjadi satu sumber bahwa asal mulanya adalah teori Einstein. Ya. Teori relativitas waktu. Relativitas waktu. Itu rumusnya apa sih, Be? Lupa gua. Rumusnya E sama dengan mc kuadrat. Oh iya, oke. Nah itu penjelasan rinciannya apa tuh, Bre? Ya ini terkait rumus kesetaraan energi dan massa ya. Oh. Jadi dalam hal simpelnya adalah benda, a thing gitu ya, menjadi semakin besar energinya, semakin berat gitu ya. Itu saat dia bergerak lebih cepat. Oh, ya paham gua. Jadi lebih mudahnya tuh suatu benda atau suatu materi itu powernya bisa menjadi lebih besar ketika kecepatan itu mengiringinya. Yes. Semakin tinggi kecepatan itu, maka power yang dihasilkan oleh benda itu menjadi semakin besar. Yes. Oke. Contohnya, Peluru? ya peluru lah. Peluru. Selain itu ya hal simpel ada lagi. Hal simpel, lo ambil botol vape. Ya. Ya oke. botol isian vape lah Iya, tuh. iya. Itu kalau lo lempar pelan, gue lempar pelan ke arah lo. Iya. Lu nggak akan rasa apa-apa, men. Benar. Ya kan? Tapi ketika lu lempar itu secara kencang Dengan kecepatan yang tinggi. dengan kecepatan yang tinggi, lu akan rasa sakit, men. Iya, karena massa dalam benda tersebut menjadi semakin besar. Yes. Oke, paham. Nah, Dapat gue logiknya, dapat. Tapi memang ada ini, Bre. Ada keterangan lain ya. Keterangan lain bahwa gini, bahwa sebenarnya dalam satu benda itu, let's say benda 1 kilogram, itu ternyata udah menyimpan energi yang begitu besar, Bre. Oh, Di benda itu. even dia diam. Even dia diem. Oh, gitu. Tapi permasalahannya adalah energi itu tidak keluar. Ya, karena kan energi itu power itu harus keluar karena harus ada kecepatan kan. Nah, karena dia diam tidak ada kecepatan gitu. Tapi paling tidak power di dalam benda tersebut atau massa di dalam benda tersebut udah ada gitu. Sudah ada. Oh, gitu. Sudah eksis. Oke. Gitu. Oke. Nah, yang sebesar apa, Bre? itu gue kurang tahu ya itu sebesar apa, tapi intinya itu sebesar ya kayak bisa menimbulkan ledakan yang luar biasa besar, Bre. Oh, gitu. Iya, Anjir. itu dengan 1 kilogram aja. 1 kilogram aja. 1 kilogram benda. Wow. That's why kan Iya, masuk E sama akal. dengan mc kuadrat ini digunakan oleh US untuk produksi nuklir. Bom atomik. Bom atom. Iya, setuju. Gitu Bom loh. atomik. Iya. Benar. Oke. Jadi semakin cepat benda itu bisa bergerak, energinya tuh semakin keluar. Jadi kita koreksi stigma kita yang di awal, bukan menambah energi atau menambah massa, tapi massa itu sudah ada. Jadi dengan kecepatan itu hanya bisa nge-trigger untuk energi itu keluar jadi keluar. Iya, benar dong. Jadi power yang dihasilkan oleh massa itu kan berbanding lurus dengan kecepatan gitu. Makanya semakin besar kecepatan itu berbanding lurus juga dengan semakin besar massanya itu gitu. Benar, Bre, nggak salah gitu, kayak gitu. Nah, itu asal muasal teori relativitas waktu, Bre. Oke, teori relativitas waktu ya. Jadi teori relativitas Einstein ini ditemukan tahun 1915. Nah, teori ini mematahkan teori ilmuwan lain bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Oke, jadi hal-hal fisik. Jadi sebelumnya ilmuwan mengkategorikan waktu dan ruang itu mutlak, nggak akan berubah. Iya. Gitu loh. Tidak ada perubahan antara waktu. Jadi waktu itu adalah hal yang konstan, hal yang tetap. Oke. Dan itu dipatahkan oleh teori relativitasnya Einstein. Oke. Gimana menurut lo? Nah, kalau dari gua ya, jadi gua pernah ketemu tuh ini juga pernah gua state juga di episode Entertainment tuh, gua bilang bahwa
teori relativitas waktunya Einstein ini yang baru-baru ini tuh kayak dideskripsi ulang sama oleh beberapa ilmuwan pada tahun 2021. Teori ini mengatakan bahwa ini kan waktu ya. Waktu itu kan past, present, and future kan. Oke. Ya kan. Nah, itu tuh dia berjalan ke depan dalam garis linear waktu yang sama dan beriringan, paralel tapi. Oke. Jadi past, present, and future itu 3 garis yang berbeda, paralel. Oke. Kayak gitu. Itu yang makanya itu yang dimaksud dengan relatif. Berjalan bersama-sama ya. Iya, tapi 3 garis yang berbeda. Yang tadinya dipikir itu tuh garis yang sama, satu garis yang sama, yang berjalan ke depan, past, present, future gitu kan. Jadi berkesinambungan. Lah ini enggak. Jadi 3 garis yang berbeda, past, present, and future. Jadi punya garisnya masing-masing, past, present, future. Seperti itu. Quantum physics nggak sih? Quantum physics itu akan mengarah semua tuh ke quantum physics. Gitu. Karena nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dagingnya nih Bre, yang kita mau masuk ke dalam waktu itu, gue mau menjelaskan sedikit ya, gue reminder sedikit. Gue pernah bahas ini juga di podcast sebelumnya. Kan kita tahu ya bahwa objek fisik di dunia ini tuh kan relate dengan 3D, 3-dimensional. 3 dimensi itu kan sama dengan materi, space, dan time, kan gitu kan ya. Jadi itu trinity-nya 3 dimensi gitu, materi, space, dan time. Dan tidak ada hal di dunia ini pun yang berupa objek fisik tidak berhubungan dengan hal itu gitu. Itu harus berhubungan dengan hal itu kayak gitu. Kalau hal di luar itu berarti itu non fisik gitu. Itu yang dulu ilmuwan tuh tahu kayak gitu, seperti itu. Dan hal ini pun juga dijelaskan sebenarnya di dalam kitab deh. Kayak gitu. Jadi bahkan Tuhan sendiri pun menciptakan hal-hal fisika di awalnya gitu. Tuhan itu menciptakan cahaya. Itu yang paling pertama kan, dimana Tuhan menciptakan terang gitu, jadilah terang. Itu cahaya tuh gitu. Terus selanjutnya Tuhan juga menciptakan waktu. Dia memisahkan terang dan gelap itu menjadi siang dan malam. Itu waktu, Bre. Nah, Tuhan juga menciptakan apa lagi? Space, tempat, langit dan bumi. Itu hubungannya semuanya ternyata yang diciptakan Tuhan itu adalah rumus fisika, yaitu materi, ruang dan waktu, 3-dimensional. Kan setelah itu kan Tuhan menciptakan manusia kan, dari objek fisik dong, materi gitu kan. Nah, artinya manusia dan segala sesuatu yang berada di bumi itu tidak bisa keluar daripada 3-dimensional ini. Kita terkungkung di dalam 3-dimensional ini gitu, 3 dimensi, materi, space, dan time gitu. Ya, dari situ di dalam Alkitab itu kan Adam dan Hawa itu mengalami degradasi dimensional. Gitu. Dimana ketika Adam dan Hawa makan buah itu kan, bukannya dia menjadi serupa dengan Tuhan, yang dalam artian Tuhan bilang itu kan, tapi dia mengalami degradasi dimensi gitu loh. Sifatnya mereka yang kalah dengan dimensi gitu. Dimensinya mah tetap konstan gitu, tetap sama gitu, cuman yang mengalami pengurangan kualitas itu adalah tubuh manusianya itu sendiri. Nah, itu bisa dibuktikan di mana ketika orang-orang zaman dulu itu kan hidupnya ribuan tahun ya kan. Makin kesini seiring berjalannya waktu, manusia itu makin mengerucut umurnya gitu, jadi 70 tahun. Nah, itu bisa menjelaskan bagaimana terjadinya degradasi dimensi tadi gitu. I see. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi lo bilang waktu itu relatif. Yes. Gitu ya. Waktu itu relatif antara past, present, and future itu berjalan berbarengan. Benar. Gitu kan. Nah, apa sih arti relativitas waktu sendiri menurut lo gitu ya? Menurut lo kayak dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu? Ya sesimpel ini sih, Bre. Sesimpel lo yang ada di Amerika sama gue yang di Indonesia itu waktunya berbeda, relatif. Kayak gitu. Jadi ya tergantung si yang mengalaminya gitu loh. Ini waktu yang mana yang sedang dijalani dia gitu. Nah, Einstein juga pernah nge-quotes nih, Bre. Dia mengatakan bahwa perbedaan masa lalu dan masa kini dan masa depan hanyalah sebuah ilusi yang bersifat kokoh. Nah, itu tuh kalau dari situ gue bisa ngambil tuh bahwa waktu itu sendiri adalah suatu ilusi, tapi ilusi yang paling konkret. Paham nggak maksudnya tuh? Iya, I see. Sebuah ilusi, tapi bersifat konkret, kokoh gitu loh, nyata gitu loh. Ilusi gitu, itu katanya si Einstein gitu. Dan teori ini pun sebenarnya dijabarin lagi dan bersinggungan dengan teori realitas, Bre. Jadi waktu itu
berkesinambungan dengan realitas. Jadi bisa gue jelasin bahwa yang menjelaskan bagaimana realitas itu sendiri pun sebenarnya relatif, tergantung dari lini masa mana yang sekarang sedang dijalani oleh seseorang. Oke. Gitu. Jadi kayak waktu gue yang sekarang ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Waktu lo ya waktunya Amerika katakanlah. Nah, realitas gue adalah realitas yang paling hakiki menurut gue. Dimana ketika itu katakanlah hari ini sedang malam. Nah itu realitanya gua tuh. Nah realita lu di sono siang. Jadi apa? Iya itu relatif. Yes, jadi apa yang lo alamin itu belum tentu gue juga alamin. Betul. Gitu ya. Jadi, dari segi sisi waktu lah ya. Betul. Nah itu kan berarti menjelaskan bahwa waktu dan realita itu sama-sama relatif. Oke, I see. Gitu. Itu kalau ketika kita mengukur waktu itu dari cahaya, men. Landasannya adalah cahaya. Karena gini, ketika lo ngomong waktu di Jakarta misalnya sekarang jam 8 malam gitu ya. Yeah. Di Amerika let's say misalnya pagi atau siang. Nah, itu kan berarti depends on di mana lo mendapatkan sinar matahari itu kan, mendapatkan cahaya gitu kan. Iya, betul. Nah, perbedaan waktunya adalah di situ. Nah, permasalahan di gini, Bre. Permasalahan ketika Einstein men-state teori relativitas ini, itu kan banyak ilmuwan kayak bilang, no, waktu itu adalah hal yang konkret. Kenapa mereka bisa bilang seperti itu? Karena mereka bilang, loh, sekarang gue ada di sini bareng sama lo semua. Iya. Kita merasakan waktu yang sama kok. Iya. Gitu loh. Iya. Let's say kita berada di dalam satu kota, men. Iya. Kita berada dalam satu kota, kita ini semua merasakan waktu yang sama. Betul. Itu yang di-state oleh para ilmuwan. Para saintis waktu itu ya. Itu yang state lah oleh para saintis. Tapi Einstein bisa menjawab itu. Einstein bisa menjawab adalah gini. Karena pada dasarnya kan gini ya. Sorry, kita tarik mundur ke belakang sedikit. Iya. Jadi menurut Einstein adalah waktu itu bersifat relatif, tergantung seberapa cepat lu bergerak. Oke. Itu. Ketika lu bergeraknya misalnya let's say dengan kecepatan 1 kali kecepatan cahaya, which is 1 kali kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per second. Wow, oke. Per second. Oke. Lu bisa keluar dari zona waktu itu sendiri. Setuju. Itu menurut Einstein. Jadi dia bilang gini, imagine I ride alongside the lightning. Jadi bayangkan ketika gue tuh berkendara bersampingan dengan cahaya. Cahaya, oke. Lu tuh gak akan terikat karena sebegitu cepatnya lu. Iya. Ya itu bisa menjelaskan kayak gini sih. Kecepatan itu kan ada ultrasonic, terus juga speed of light gitu kan, kecepatan cahaya gitu kan. Nah, ketika seseorang meluncur dengan roket dalam kecepatan cahaya, dia bisa mengalami perlambatan waktu. Yes. Kurang lebih seperti itu ya. Semakin cepat lu bergerak, waktu akan semakin lambat. Ya, itu dalam teorinya si Einstein. Oke. Kan. Nah, jadi ketika ilmuwan itu bilang kenapa sih kita mengalami waktu yang sama? Karena kecepatan manusia, kecepatan dasar manusia itu sama. Paling lu kayak let's say you drive a car, lu cuma drive tuh kayak like 300 km per hour. Iya kan? Itu kalau lu hitung dengan kecepatan cahaya itu berbeda jauh banget, men. Jauh banget. That's why waktu yang lu alamin kurang lebih itu sama. Paling kalaupun ada perbedaan cuma 0, milisecond. Yang itu nggak akan berasa apa-apa. Iya. Itu menurut keterangannya si Einstein. Iya. Nah, hal itu pula yang selalu dibahas oleh ilmuwan, dan ilmuwan ngomong gini. Intinya ilmuwan tetap kekeh ya, para fisikawan itu di sana pada kekeh sampai Einstein ngasih suatu teori, Bre. Suatu teori itu terkait kerangka acuan inersia. Nah, kerangka acuan inersia ini tuh maksudnya gini. Lu bayangkan ketika lu berada di satu tempat dan tempat itu bergerak. Let's say kita berada di bumi. Ya, teman-teman bayangin kita lagi ada di bumi. Teman-teman ngopi ya. Percaya nggak kalau bumi itu ternyata bergerak? Oke. Semua pasti percaya karena itu udah diajarin. Tapi lu percaya nggak kalau bumi itu ternyata bergerak 1670 km per jam? Wow. That's kind of data, men. Gila lo. Sorry, kecepatan pesawat berapa sih? Iya. Nyampe nggak sih 1000 km per jam? Nggak tahu, gua nggak tahu sih. Tapi yang jelas cepet banget lah itu. Pokoknya bumi itu cepet banget muternya. Spinningnya cepet banget. Dan itu komedi yang komedi ilahi yang paling hakiki, anjir, gila. Nah,
Tapi kenapa sih kita nggak berasa, men, ketika bumi itu bergerak? Nah itu komedinya. Itu komedinya. Nah itu dijelaskan juga bahwa kenapa sih kita tidak merasakan bahwa bumi itu bergerak. Iya. Karena bumi itu bergerak pada kecepatan yang konstan. Oke. Konstan itu maksudnya tetap. Jadi 1670 aja tuh, nggak ada perubahan. Ya kalaupun berubah paling 0,0 lah. Iya. Tidak yang kayak dia misalnya saat ini melaju 100 km. Tiba-tiba bumi pengen, gue pengen ngebut ah. Buang. Nah, kalau ada perubahan kecepatan itu pasti lo akan berasa. Nah, bumi ini bergerak secara konstan, si 1670 km, dan kita yang berada di dalamnya, kita attach di bumi, kita nggak merasakan apa-apa karena landasan kita adalah bumi, landasan kita itu space-nya bumi itu bergeraknya konstan. Nah, yang mempengaruhi kenapa kita bisa attach dengan space kita, yang which is itu adalah bumi, gravitasi. Nah, jadi kenapa lu tidak bisa merasakan kecepatan spinning yang sebegitu cepat itu? Ya karena gravitasi. Lu nempel sama buminya, lu nempel dengan space-nya. Kan materinya di dalam berada di bumi nih, attach gitu kan? Ya karena ada gravitasi gitu loh. Gitu. Oke. Nah coba Bre, sekarang kita coba jelasin nih ya. Coba gue pengen tahu penjelasan lu sesimpel mungkin gitu ya. Kenapa sih semakin cepat lu bergerak, waktu itu jadi lebih lambat? Compare sama lu bergerak lambat, waktunya itu malah jalan lebih cepat. Gimana? Sorry. Iya kan, terkait teori relativitas waktu adalah semakin cepat lu bergerak, waktu yang lu rasakan akan melambat. Gitu kan? Itu dulu. Iya. Itu dulu. Oke. Ya tadi gue kembali lagi ke penjelasan gue yang tadi, di mana ketika seseorang ini gue kasih contoh simpel ya. Iya. Ketika seseorang itu berkendara menggunakan suatu roket yang cepat, katakanlah bisa menembus kecepatan cahaya gitu. Nah, waktu yang lu rasakan itu mengalami degradasi, Bre. Degradasi itu artinya pengurangan dan pelambatan gitu. Yang tadinya kalau kita mau buat skala ke kanan dan ke kiri, dan tengah-tengahnya itu 0, yang tadinya lu berada di kanan waktu itu, yang katakanlah misalnya di angka 3 gitu, itu akan mengalami pelambatan menuju ke 0. Oke. Dimana 0 itu artinya tidak ada waktu, Bre. Waktu itu tidak ada lagi. Waktu itu bahkan bisa dikatakan orang yang berkendara di dalam roket itu sudah melampaui waktu, sudah berada di luar waktu gitu loh. Artinya dia sudah merasakan 0, ketiadaan waktu. Nah, di mana di dalam fisika dikatakan 0-nya waktu itu adalah singularitas. Even bahkan minus, Bre. Bisa. Oke. Ketika lu udah mencapai 0 itu, lu akan sangat mudah untuk menuju ke minus 1, 2, 3 gitu. Untuk pilih waktu mana yang mau lu tuju gitu ya. Bener, karena kalau misalnya gue come out dengan film yang sangat luar biasa ya, Interstellar ya, gue udah sering banget bahas ini, Interstellar, dimana ketika lu berada di dalam zona waktu 0, waktu itu menjadi objek fisik, Bre. Oke. Waktu itu menjadi objek fisik, yang dimana ketika di dunia ini kita sekarang ini ya kayak komputer dan mic atau segala sesuatu yang kita berada di dunia ini, kita lihat ini kan fisik gitu. Nah, ketika lu berada di dalam zona waktu 0 itu, lu bisa memilih waktu mana itu sesuai dengan keinginan lu, karena itu menjadi objek fisik, benar-benar fisik yang bisa lu lihat di depan mata lu, dimana past, present, dan future itu udah nggak ada lagi. I see. Gitu loh. Nah, ya zaman sekarang kita sampai sekarang belum bisa menemukan nih kendaraan yang bisa mencapai light speed itu. Wah, itu kan 300.000 km per detik, sorry. Iya. 300.000 km per detik ya? Per detik. Gila. Itu gila banget, Bre. Itu per detik, dan sampai hari ini kita belum bisa menemukan, dan nggak tahu kita mungkin kedepannya berapa puluh tahun ke depan kita bisa menemukan gitu kan. Tapi sampai saat ini kita baru nyampe skala ini, ultrasonic. Dan gitu FYI sih. Untuk teman ngopi ya, jadi banyak ilmuwan yang sudah ngetes kecepatan cahaya, man. Oke. Banyak ilmuwan yang udah ngetes itu, bahkan mereka menciptakan satu ruang hampa untuk kecepatan cahaya itu sendiri, dan ternyata kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang konstan. Bener-bener 300.000 km per detik, tidak berubah. Lo mau dihalang oleh objek apapun, tidak berubah. Oke. Tuh. Let's say kalau lo ngomong ultrasonic. Iya. Sorry, correct me if I'm wrong. Ultrasonic itu dari suara, bukan sih? Suara. Sonic itu kan suara. Kecepatan suara. Oke. Nah, jadi kecepatan suara dan kecepatan cahaya gitu kan. Kecepatan suara. Ketika kita mengeluarkan suara, suara itu butuh suatu landasan.
Oke. Suatu butuh landasan untuk suara itu sampai ke si penerima, receiver. Iya. Bener nggak? Benar, setuju. Dan landasannya itu adalah Udara. Oke. Nah, udara itu sendiri adalah materi. Yes. Gitu loh. Dia butuh materi gitu. Dia butuh hal-hal di dalam 3 dimensional itu tadi. Dia harus berkaitan dengan itu karena dia terikat dengan itu gitu loh. Yes. Dan bisa gue bilang suara itu sendiri adalah materi juga. Materi dong. Iya. Materi. Iya. Benar. Dan itu Terus cahaya itu apakah harus membutuhkan 3 dimensi ini, Bre? Nah, makanya ini. Jadi pernah dilakukan suatu penelitian oleh ilmuwan ya. Gue lupa tahun berapa, tapi teman-teman boleh search aja di Google ya. Jadi di situ ilmuwan ini, saintis, ngebuat suatu ruang hampa. Di situ ditaruh jam waker, Bre. Ruang hampa ini berarti tidak ada antimatters. Anjing, tidak ada waktu, tidak ada space. Iya, intinya tidak ada materi apapun. Oke. Gitu. Oke. Berarti hukum fisika 3 dimensional itu tidak berlaku di dalam situ ya? Yes. Oke. Lalu? Ketika itu dibunyiin lah si jam waker itu. Oke. Alhasil tidak terdengar apapun. Oh, gitu. Tidak terdengar apapun. Oh, masuk akal karena ya itu tadi kan suara membutuhkan materi udara kan untuk sebagai perantaranya gitu kan. Benar. Oke. Terus? Nah, ketika ditembakin cahaya, nembus. Oh, jadi cahaya ada. Cahaya ada. Hadir di situ. Hadir. Wah, gila sih. Gokil. Berarti dari sini, Bre, gue mengambil kesimpulan bahwa cahaya itu melintasi ruang dan waktu. Gokil. Artinya cahaya itu melintasi di interdimensi, anjing. Interdimensi, iya. Ini sama halnya dengan yang tadi gue bahas ya, dimana ketika lu berkendara dengan kecepatan cahaya, lu ngeblend dengan cahaya, lu berada di luar ruang dan waktu. Yes. Anjing, waktu gokil. Nge-freeze. Waktu nge-freeze. Even ya bukan jadi sesuatu hal yang tidak bisa lo comprehend lagi, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang lo comprehend lagi. Lo bisa milih waktu yang mana, lo bisa kembali ke masa lalu bahkan. Gila, mind blowing banget ya. Dan itu makanya hubungannya teori relativitas waktu dengan quantum physics itu bisa nge-bridging itulah gitu. Simpelnya adalah ketika lo bergerak dengan kecepatan cahaya kan kayak The Flash Man kalau di film ya. Iya. Itu tuh ketika lo ditembak waktu nge-freeze kan? Benar. The Flash itu betul bisa ngindar, bisa apa. Even di dalam adegan The Flash sekalipun itu dia kembali ke zaman dinosaurus, Be. Iya, benar-benar. Itu ketika dia udah cepet banget tuh. Saking cepatnya dia. Benar. Karena ya waktu sudah tidak berlaku lagi untuk si The Flash itu. Gitu loh. Iya. Itu sangat masuk akal sih, Bre. Gitu. Dan masuk akal banget kalau kayak mau dihubung-hubungin dengan interdimensional kayak gitu, Bre. Itu sangat masuk akal banget gitu. Nah, tadi kan lu ngebahas sedikit terkait film Interstellar. Christopher Nolan ya. Yes, benar. Ini film alik sih menurut gue. Gila deh, gua kayaknya kalau misalnya Christopher Nolan bikin cult gitu ya, bikin agama kayak banyak pengikutnya, Bre. Serius, Bre. Begitu wah, menakjubkan, tidak ada kata-kata yang tepat untuk dia nih, Bre. Gila, luar biasa banget. Filmnya gokil anjing. Inception, lu bayangin. Mind blown semua gitu loh. Interstellar, bahkan Batman Dark Knight itu yang dibesut sama dia tuh sukses banget anjing. Dikemas dengan tangannya tuh entah gimana ya, gue keren banget tuh orang sumpah dah. Dan Interstellar ini salah satu film favorit sih, bahkan even buat gue pribadi, karena itu bisa menjelaskan, bisa menerapkan quantum physics dan hukum-hukum fisika di dalamnya dengan secara realistis dan bisa lu comprehend gitu loh. Nah, kayak ketika lu nonton ini, pus gila, iya lagi anjing gitu. Kayak gitu loh, Bre. Gitu. Menariknya sih menurut gue gini ya. Menariknya di sini kan ada perbedaan waktu, Bre. Yes. Antara planet Miller sama dengan bumi. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Yeah. 1 hari atau 1 tahun di planet Miller adalah sama dengan 7 tahun di bumi. Oke. Gitu kan. Yeah. Gue lupa 1 hari kalau nggak salah ya. Gue lupa deh tapi. Nah, sorry gue potong. Even walaupun itu kan di antar planet kan, Bre. Iya. Di space-nya sendiri pun juga itu berlaku waktu yang relatif. Oke. Jadi ketika si Cooper itu dia berada di luar angkasa dengan waktu yang dialami di bumi, si anaknya itu tuh berjalan lebih lambat ketika dia di ruang angkasa. Oke. Dia bisa bertahan lebih muda gitu dibanding anaknya tuh udah beranjak dewasa aja tahu gitu. Oke. Gitu. Nah, yang menarik di sini adalah perbedaan waktu ini bukan disebabkan karena dia bergerak lebih cepat atau bergerak dengan kecepatan cahaya. Bukan. Apa tuh? Tapi karena gravitasi, men. Oh, gravitasi. Gravitasi. Jadi gravitasi mempengaruhi waktu. Yes. Itu yang bisa lu katakan. Yes. Oke. Iya sih, masuk akal. Karena ketika gravitasi itu semakin berat,
maka waktu itu menjadi semakin lambat. Gitu nggak sih? Ketika gravitasi itu semakin berat ya? Yes. Semakin berat itu justru semakin cepat dong. Karena kalau misalnya di Interstellar itu kan dikatakan bahwa ada black hole di situ kan. Yeah. Black hole itu adalah medan gravitasi terkuat gitu. Dan ketika orang tertarik ke dalam, ya Cooper ketika dia tertarik ke dalam medan gravitasi yang paling berat itu, waktu tidak berlaku sama dia. Karena melambat. Anti gravitasi dong, karena kan dia mengambang. Jadi gravitasinya itu pada di titik 0 bisa dibilang. Iya. Jadi dia tuh kayak melayang. Oh sorry, iya berat ya. Iya benar. Jadi gravitasi yang semakin ringan, semakin melambat waktunya. Semakin melambat. Oke. Nah, kebalik ya teman-teman ya. Iya. Okay. Dan ini menariknya adalah, gue gokil sih, gue ketika gue nonton film ini gue jadi inget ruang dan waktu di Dragon Ball. Wah, Dragon Ball? Apa tuh, Bre? Ini film kartun tahun 90-an ya. Iya. Tapi di situ udah pernah dijelasin anjing. Oh gitu. Jadi ada satu tempat itu di kuil di tempat para dewa lah. Jadi dewanya pada saat itu kan Piccolo, dewa planet Namek nih. Piccolo, nah ketika lu yang menjelaskan kok lucu ya. Bangsat emang lu ya. Nah, si Piccolo ini dia punya ruangan, ruang dan waktu. Oke. Di situ ya ruang dan waktu versinya Piccolo lah ya. Berarti kan bukan waktunya bumi dong. Bukan. Oke. Beda waktunya. Beda. Nah, di situ gravitasinya tuh jadi makin berat, gravitasi tinggi. Jadi ketika Gohan masuk situ, mereka tuh susah bergeraknya. Karena emang gravitasi tinggi banget. Dan di situ waktu tuh berjalan cepat banget. Jadi 1 hari di bumi atau 1 jam di bumi bisa berapa puluh hari di sana gitu loh. I see. Jadi Goku ketika Cell mau nyerang, jadi pada saat itu musuhnya Cell. Wah, anjing Cell udah mau hancurin bumi nih. Sedangkan Goku belum kuat untuk melawan Cell. Masuklah dia ke dalam ruangan itu untuk latihan. Jadi kan 1 jam di bumi sama dengan berapa puluh hari di situ. Jadi Goku bisa latihan, udah makin kuat, balik lagi. Itu ceritanya ini lagi Son Gokong. Son Gokong juga gitu? Son Gokong kan ngilang dulu itu sebelum dia mempelajari 72 ilmu sihir itu. Oh iya. Oh iya, ruangannya juga ruang waktu yang beda ya? Iya, dia ketemu entah dewa bumi apa dewa apa gitu. Dia belajar sama dewa bumi itu dan hilang ke dalam suatu interdimensional something gitu. Dan padahal waktunya kayak seminggu atau 2 minggu, tapi ketika dia balik tuh udah advance waktunya gitu, berjalan lebih cepat gitu. Nah, somehow tuh memang fisik itu berarti berkaitan ya dengan mitologi. Benar. Karena ketika lo tadi ngomong Son Gokong itu mitologi, men. Oh iya. Dan hal-hal fisika ini sangat-sangat berhubungan dengan mitologi. Ya tadi gue menjelaskan bahwa bahkan kitab suci lo sekalipun itu bisa dijelaskan secara fisika, men. Yang tadi gue bilang bahwa Tuhan itu menciptakan fisika. Tuhan yang menciptakan fisika, di mana space, matter, and time itu diciptakan Tuhan pertama kali gitu. Oke. Ya, dan segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan fisika gitu. Dan itu sangat masuk akal banget, Bre, kayak gitu. Oke. Ini dari pembahasan kali ini, gue nangkap satu hal yang memang bener-bener baru gue dapet ini. Apa tuh? Jadi gini, kan tadi gue minta sama lo gitu kan, lo bisa nggak ngejelasin teori relativitas bahwa waktu itu bersifat relatif, tergantung siapa yang mengalaminya. Setuju. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Setuju. Kita ngomongin dalam kehidupan sehari-hari supaya teman ngopi yang bisa relate. Lagi ngopi nih saat ini kan, ini bisa relate. Dan gue dapat satu hal, anjing ini mind blowing. Apa tuh? Bener banget, dan gue percaya banget dengan teori Einstein bahwa semakin cepat lo bergerak, waktu itu akan menjadi lambat, menjadi lebih lambat. Tapi semakin lambat lo bergerak, waktu itu akan menjadi semakin cepat. Dan gue baru ngalamin ini minggu lalu. Apa tuh? Jadi di sini gue akan jelasin ke lo secara kehidupan pribadi gue ya. Lo bayangin ya teman-teman ya, termasuk lo Chen, lo bayangin ketika lo, waduh, itu kayak dari CIA nelfon kita. Bukan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Coba kalian semua termasuk lo Chen, lo bayangin ya, ketika lo mengemudikan motor. Yes. Lo mengemudikan motor, let's say lo dari Bekasi men, lo ke Kemayoran. It takes sekitar 1 jam. Ya. Itu 1 jam dan lo ngalamin kayak, buset waktu lama banget. Baru sejam gitu kan. Itu ketika lo riding with motorcycle. Iya. Oke. Ketika lo ridingnya menggunakan akar, lo mengemudikan mobil. Dan ketika lo di jalan, macet banget. Sampai akhirnya tiba-tiba karena saking macetnya, ini yang gue alamin kemarin ya. Gue berangkat 7:30, gue nyampe Kemayoran setengah 1 siang.
It takes setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, 5 jam. Dan gue ngerasa di situ waktu cepet banget. Semakin lambat gue bergerak, semakin cepat waktu yang gue alamin cepet banget, men. Paham gue. Tapi ketika gue naik motor, gue cepet nih naik motor ya. Baru sejam. Iya. Waktu yang gue alamin lebih lama dibanding gue compare dengan gue naik mobil. Iya. Masuk akal. Dan gue bisa gue tambahin ya. Sesimpel ini sih, Bre. Dengan kehidupan lu sehari-hari, lu nggak akan berasa dalam waktu itu 24 jam itu ketika lu diam ngeliatin HP lu, TikTokan, dibanding lu workout, bekerja atau olahraga gitu. Kalau lu sambil olahraga bla bla bla, dari jam 8 menuju jam 9 tuh, baru jam 9 gitu. Lu bisa merasakan waktu itu berjalan gitu. Dan lu bisa merasakan waktu itu berjalan gitu. Tapi ketika lu stuck diam dan menatap handphone itu aja, lu toto dari jam 9, anjing udah jam 9 malam gitu. Iya kan? Waktu itu relatif menurut realitanya si orang. Itu kembali lagi ke tadi dijelaskan juga, Bre, dikatakan bahwa teori ini mencetuskan tentang presentist view. Jadi yang menyatakan only the present is the set of reality. Jadi ini menjabarkan bahwa realita orang itu tergantung si waktu yang dijalani sama orang itu gitu loh. Gitu. Kan you imagine ya, lu dengan lo workout dan lo main TikTok, plus lu dengan berkendara naik mobil dan berkendara naik motor, berkendara naik mobilnya saat lo macet gitu ya, itu aja lu udah merasakan perbedaan waktu. Relativitas waktu. Ya, gimana kalau lu bergerak sekecepatan cahaya? Dengan roket itu yang tadi gue bilang ya. Gila anjing. Sorry men, gue harus mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Iya. Karena lu akan ngerasain perbedaannya, men. Time freeze. Waktu itu akan terhenti. Iya, time itu akan berhenti. Akan menuju nol yang tadi gue bilang. Lu akan berada di luar waktu itu. Lu akan melampaui 3 dimensi. Wow. Nah, gila. Kan berarti kalau dari penjabaran dasar hukum fisika tadi, relativitas waktu ini berarti dapat ditemukan bahwa kan kita tahu ya bahwa waktu itu kan ada 3 ya. Satu ruang di dalam 3 gitu kan. Waktu yang past, present, and future gitu. Tapi ketika lo berkecepatan melampaui kecepatan cahaya, lo akan berada di luar waktu itu sendiri. Nah ini sangat menjelaskan tentang quantum physics, Bre, di mana fisik itu menjadi meta. Nah kalau meta itu sendiri, Bre, itu bisa dijelaskan juga sama dengan artinya meta itu tuh across atau beyond atau inter. Jadi kalau metaverse artinya interverse, artinya inter dunia. Jadi banyak dunia nih, tapi melampaui dunia-dunia itu makanya disebut dengan metaverse. Makanya itu digunakan sama Mark Zuckerberg itu ya sangat relate ya kayak gitu. Terus kalau metafisik berarti antar fisik. Nah menariknya lagi, kan yang kita tahu itu ilmuwan zaman dulu merumuskan bahwa fisik itu adalah hal-hal yang bisa dikomprehend sama mind dan bisa kita sentuh gitu kan. Itu hal-hal fisik nih. Nah, jadi ada seorang ilmuwan, Rizwan Ferk, ahli di bidang komputer, dalam wawancara dengan Fox.com pada tahun 2020, dia mengatakan dan melansir salah satu fisikawan ternama yang namanya John Wheeler deh. Dia bilang gini, saya akan membahas seorang fisikawan yang sangat terkenal, John Wheeler. Dia adalah salah satu fisikawan terakhir yang bekerja dengan Albert Einstein dan banyak fisikawan besar lainnya pada abad 20. John Wheeler mengatakan bahwa fisika pada awalnya dianggap sebagai studi tentang benda-benda fisik. Itu kata dia kan. Bahwa segala sesuatu dapat direduksi menjadi partikel dan inilah yang sering disebut model Newtonian. Nah, tapi kemudian ditemukanlah fisika kuantum dan kami menyadari bahwa segala sesuatu adalah hamparan probabilitas dan sebenarnya bukan objek fisik. Wow, ini mengerikan nih, Dan sorry ya, gila. Ini yang di-reject oleh Einstein. Tapi memang terbukti bahwa it's real. It's fucking real. Einstein, you should know it's fucking real. Gitu loh. Iya, gokil. Dan, jadi kenapa Einstein rejects this quantum physics theory gitu ya? Karena di situ berkaitan dengan Einstein menganggap
fisika itu bukan probabilitas. Ya. Fisika itu harus pasti. Pasti. Fisik itu sama dengan pasti. Kalau nggak pasti itu berarti bukan fisik. Itu yang dia tahu ya si Einstein ya kayak gitu. Makanya dia reject itu kan. Tapi kuantum fisik menjelaskan bahwa realitas itu terkait probabilitas. Probabilitas. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu ini berarti segala sesuatu yang ada di universe ya adalah hamparan probabilitas, kemungkinan. Anjing itu udah. Jadi ini bener-bener di luar waktu lagi nih men, di luar speed of light and anything multiverse ini. Dan ini kayaknya seru nih bakal kita bahas di next episode ya. Iya. Dan ini menjelaskan Tuhan anjir. Bahwa Tuhan itu kan tidak berada di dalam 3 dimensional tadi kan. Dia berada di luar itu, bahkan dia menciptakan. Ya kan? Dia menciptakan cahaya, dia menciptakan materi, dia menciptakan space, ya kan? Gitu. Dan dia menciptakan waktu. Makanya dia sebagai pencipta berada di luar 3 dimensional ini gitu. Makanya kalau kita yang ketika si Adam dan Hawa makan buah itu menjadi degradasi dimensi, Tuhan itu tetap konstan berada di luar dimensi itu. Gitu loh. Dan ini bisa menjelaskan hal-hal metafisik gitu loh. Yang dimana tadi gua katakan metafisik adalah antar fisik, antar fisika, metaverse adalah antar dunia, multiverse gitu loh. Wow. Gitu. Multiverse is real man ya. It's fucking real man karena every scientist in the world sekarang ya 2015 ke atas tuh udah arahnya udah ke sono anjing. Jadi kayak maksud gue ketika gue ngejar ini ilmu pengetahuan sekarang ini, fisika di zaman sekarang ini, gue merasa tua anjing. Bener tau kayak anjing secepat ini gitu loh arus informasi dan apa ya pemahaman manusia yang modern di zaman sekarang ini semakin berkembang, evolve. Kayak maksud gue gini bre, kemarin itu planet itu 12, besok bisa jadi 9 bre, gitu maksud gue. Kayak what the fuck gitu loh, maksudnya gak ada yang pasti anjing di dunia ini tuh gak ada yang pasti gitu loh. Yang paling pasti di dunia ini cuma Tuhan. Wow anjing. Dan ini ada satu ayat men. Yes. Ada satu ayat yang ini dari Bible ya. Iya. Yang ini menguatkan terkait teori relativitas waktu itu sendiri. Yes, apa tuh? Gitu. Jadi di sini ada ayat dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Apa tuh dia bilang? Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Oke. Wow. Nah, ini sangat menarik sih, Bre, kalau mau ngebahas ini ya, karena ini juga hubungannya dengan kekuatan ya, the greatest force in the universe. Menurut lo apa, Bre? God, ya. Kalau dari versi rumus fisikanya apa? Supremacy black hole. Oke, tapi kalau gue bisa ngerunutin ini ya, kan berarti sesuatu atau kekuatan atau apapun itu yang bisa melampaui ruang dan waktu, dimensi itu adalah cahaya gitu kan, dan gravitasi itu dijelaskan sama Interstellar gitu kan. Kalau cahaya kita tadi akhirnya menemukan bahwa cahaya itu bisa melintasi ruang dan waktu gitu. Benar. Kayak gitu, makanya itu sangat bisa menjelaskan bahwa malaikat itu berada di luar waktu karena malaikat itu sama dengan cahaya gitu kan. Dan ada satu lagi greatest force in the universe, Bre, yang bisa melintasi ruang bahkan waktu, cinta. Anjay. Dan keren ternyata ya? Cinta. Keren ya. Iya dong. Cinta keren, itu bisa melintasi ruang dan waktu. Men, malaikat bisa sayang sama manusia, itu gimana? Benar. Di Kitab Henok kan kita tahu. Berarti cinta itu bisa melintasi ruang dan waktu, men. Anjay, ngiri. Cinta Tuhan. Benar. Bisa melintasi ruang dan waktu. Cinta itu the greatest force in the universe, man. The greatest of all. Of all. Even, sorry ya, maksudnya lo bisa relate, orang hidup itu bisa relate dengan orang yang sudah meninggal, yang sudah berbeda dimensi dan sudah berbeda space and time. Karena apa? Cinta. Anjay. Rinding gue. Vincent Doci cinta. Lo ngalahin Doci Gaskin ya? Ini cinta universal ya, bukan cinta-cintaan monyet doang, tapi cinta universal. Bahkan ya paling simpelnya ketika lo teleponan video call gitu, misalnya dengan orang-orang yang lo sayang gitu, kayak seorang ayah dengan anak gitu. Benar. Kayak ruang dan waktu itu nggak ada anjing.
Bener gak? Bener lagi. Dan gue lagi ngalamin itu lagi. Iya kan? Iya. Kayak misalnya kayak Jakarta dan Medan itu kayak deket banget, iya kan? Iya gak sih? Bener. Iya kan? Jadi apa? Realitanya itu relatif, iya kan? Bener. Cinta hampir. Anjay. Cinta bisa menembus semuanya, anjing gitu loh. Jadi semuanya ini muaranya cinta, Bre. Dari semua yang tadi kita bahas. Itu sama kayak film Interstellar tuh. Yoi. Cinta gitu. Dan satu lagi ya yang merunutkan apa namanya segala macam fisik, segala macam ilmu ini dengan ketuhanan gitu ya, men. Jadi tadi lo ngomong adalah cahaya dan kita ngomongin supremasi black hole, gelap. Ya kan? Gelap dan terang. Ya, ini gue bacain ya kejadian 1 ya. Ini kita ngangkat dari Bible karena memang kita orang Kristen, teman-teman. Mungkin kalian bisa temuin ayat dari versi Muslimnya sendiri juga gitu ya. Karena kalau dari Kristen ini kejadian 1 nih, alam ciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi gini. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita. Berarti gelap gulita udah ada loh. Sebelum bumi dijadikan, gelap gulita udah ada. Ya, artinya bisa dikatakan gelap itu sama dengan antimateri. Ya. Gelap itu antimateri. Tidak ada materi, nol, kosong. Dan itu udah ada. Itu udah ada. Artinya itu adalah sesuatu yang non materi. Kayak gitu. Terus, nah, lanjut. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Cahaya. Ya, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Waktu. Ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Waktu. Jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan di situ menjelaskan bahwa fisika itu bukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan religion. Ya. It's ini related. sangat related, man. Makanya maksud gue, lu bisa gak sih lu ngejelasin Tuhan? Men, Tuhan itu all of logic, man. Gila, Tuhan itu sangat logik gitu loh. Kurang logik apa Tuhan gitu? Lu bagaimana bisa menjelaskan hal-hal gaib? Men, itu semua tuh logik gitu loh. Itu semua tuh ada fisikanya, anjing. Bahkan, ya itu tadi, metafisik. Semua orang sekarang sedang membahas itu, metafisik, metaverse, ya kan? Itu hal-hal yang bisa dijelaskan secara fisik, tapi sebelum abad 20, manusia belum bisa comprehend itu. Makanya akan dengan sangat mudah mereka dengan exit paling cepat, quick exit adalah gaib. Nggak bisa menjelaskan gitu loh. Tapi ketika di abad 20 sudah bisa dijelaskan, sudah ada rumusannya. Bahkan zaman sekarang itu udah ada organisasi dunia yang namanya CERN. Ini gue pernah bahas juga di portal antar dimensi. Dikatakan bahwa organisasi ini tuh mencari tahu dan meneliti tentang partikel nuklir, dan mereka mengatakan bahwa ruang antar dimensi itu sebenarnya bisa disambungkan dengan suatu portal kayak gitu. Dan ya ini membuktikan bahwa hal-hal yang gaib pun itu sebenarnya ada scientificnya gitu loh. Gokil sih. Wow, gila. Ini episode yang berat tapi akhirnya we finish it ya. We finish it, we doing well. Menurut gua we doing well lah, karena kita tetap menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, Bre, ayat terakhir boleh dibaca? Betul. Bro Vincent. Ini pesan ya, pesan maksudnya gini. Terkait waktu ini, hidup itu semu, Bre. Yes, hidup itu fana sementara. Men, gila. Karena sorry ya, ini kalau misalnya teman-teman mau menggali lagi lebih dalam, sebenarnya dunia ini fana, dan sebenarnya kehidupan lu sebenarnya yang realita yang paling hakiki itu adalah realita yang mana sih menurut lu? Kan kayak gitu. Bahwa dunia ini kan mengajarkan bahwa realita yang paling hakiki di dunia ini adalah jabatan, tahta, harta. Itu adalah hal-hal yang paling realita, dan padahal itu sebenarnya ada materi. Itu berada di dalam 3 dimensional. Dan betapa bodohnya lu mengejar hal-hal materi yang sebenarnya ada di luar materi, di luar 3 dimensional itu. Tuhan, anjir. Iya kan? Iya kan? Kenapa lu bisa terperangkap di dalam 3 dimensional itu? Ya karena Adam sudah memakan buah itu dan bisa terperangkap di dalam 3 dimensional itu gitu loh. Harusnya lu mengejar hal-hal di luar 3 dimensi itu, which is keabadian. Surgawi. Bener gak, Bre? Bener. Anjing, gue sebangsat ini bisa ngomong kayak gini, bangsat. Ya maksudnya ini satu ayat dari gue, teman-teman, buat lu orang.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, Tuhanku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Konspirasi ngopi. Seru betul kopi ya.